Nah, di malam hari ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah gereja yang bertahan atau yang kompromi. Seperti yang kita baca di dalam Wahyu pasal 2, ayat 8-17. Kita membaca tentang dua gereja. Kalau minggu lalu kita membahas satu gereja, malam hari ini kita akan membahas tentang dua gereja, yaitu gereja yang ada di Smyrna dan gereja yang ada di Pergamus. Nah, Smyrna dan Pergamus adalah dua kota yang tidak begitu berjauhan dan juga tidak begitu jauh dengan kota Efesus. Minggu lalu kita membahas tentang kota Efesus atau gereja yang ada di Efesus. Nah, Smyrna ada di sebelah utara daripada Efesus dan Pergamus ada di sebelah utara daripada kota Smyrna. Nah, ini adalah dua kota atau dua gereja yang kini Tuhan mau sampaikan sesuatu kepada mereka. Dan dari gereja Smyrna dan Pergamus ini, kita mau belajar tentang apa itu gereja yang bertahan di dalam kebenaran atau di atas kebenaran, atau gereja yang kompromi. Selain kita membahas atau melihat apa itu gereja yang bertahan atau yang kompromi, kita juga mau lihat apa efeknya, apa konsekuensinya bagi mereka yang bertahan dan bagi mereka yang kompromi. Itu yang kita mau lihat, supaya kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen yang bergereja, dimanapun kita bergereja, kita mau memastikan gereja di mana kita beribadah, di mana kita melayani, adalah gereja yang benar di hadapan Tuhan. Yang konsekuensi yang kita dapatkan adalah konsekuensi yang baik, bukan yang buruk. Karena kita tidak menginginkan sesuatu yang buruk daripada Tuhan. Dan nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan sebagai konsekuensi yang buruk daripada Tuhan, bahkan kepada gerejanya yang kompromi. Nah, kita melihat di sini di ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-11. Kita membahas tentang gereja di Smyrna. Nah, Smyrna sendiri berarti bahwa ini adalah sebuah gereja, atau kata Smyrna maksud saya adalah artinya adalah pahit. Oke, kata Smyrna sendiri artinya pahit. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Nah, kota Smyrna adalah salah satu kota di mana orang terkadang pergi ke sana setelah berlabuh dari pantai atau di pelabuhan. Mereka pergi ke sana sebagai tempat di mana mereka beristirahat. Dan di sana dikatakan bahwa inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, ingat dari awal saya katakan, ketika Tuhan berbicara kepada ketujuh gereja, setiap gereja Tuhan akan memperkenalkan dirinya dengan cara yang berbeda. Dan ini menunjukkan kepada kita akan siapa Tuhan yang Dia mau tunjukkan kepada mereka dalam kondisi mereka saat itu. Kepada jemaat di Smyrna secara khusus Tuhan katakan kepada mereka bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dan Dia adalah yang telah mati dan hidup kembali. Dari identitasnya yang Dia perkenalkan kepada jemaat di Smyrna, kita melihat bahwa Tuhan di sini sedang ingin memberikan mereka satu penghiburan, satu kekuatan, satu semangat untuk tetap melakukan apa yang telah mereka lakukan. Karena terlepas dari apa nanti yang mereka alami, Tuhan mau memberitahukan kepada mereka, aku adalah awal dan akhir. Aku adalah yang telah mati tetapi telah bangkit kembali. Di dalam mengikut aku, kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini. Kamu hanya perlu setia, dan aku yang telah mati dan bangkit ini akan juga membangkitkan kamu. Sekalipun kamu harus mati oleh karena aku. Itulah kata Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Kenapa sampai Tuhan begitu luar biasa mendeskripsikan dirinya sebagai seorang Tuhan yang adalah awal dan akhir. Dan juga seorang Tuhan yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Sebuah pengharapan yang begitu besar dia sampaikan kepada jemaat di Smyrna. Apa yang terjadi dengan jemaat di Smyrna ini? Kita melihat di sini di ayat 9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kesusahan tentu penganiayaan yang mereka dapatkan. Kemiskinan adalah efek dari penganiayaan tersebut. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita dianiaya. Kita dikucilkan. Oleh karena pengucilan tersebut, karena penganiayaan tersebut, kita bisa-bisa menjadi miskin. Demikian jemaat di Smyrna. Karena mereka dikucilkan, mungkin mereka tidak diberikan pekerjaan. Mungkin mereka
dikucilkan dalam masyarakat. Tidak ada yang mau membantu atau menolong mereka. Hidup mereka begitu susah, bukan hanya dianiaya secara fisik, tetapi juga dikucilkan sehingga mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa mendapatkan makanan mereka, dan mereka hidup miskin. Saudara, keadaan yang demikian adalah keadaan mereka di sana. Dan itu adalah efek dari kesetiaan mereka kepada Tuhan. Karena mereka begitu mau setia kepada Tuhan, sehingga orang lain menganiaya mereka dan membuat mereka menjadi miskin. Makanya kalau dikatakan kita sebagai orang Kristen harus kaya, harus hidup baik, harus segala sesuatunya harus kita punya, apa yang kita inginkan. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lihat orang Smyrna. Mereka begitu setia kepada Tuhan sehingga mereka harus mengalami hal ini. Tapi satu hal yang kita lihat di sini adalah dalam keadaan kesusahan tersebut, dalam keadaan kemiskinan tersebut, ada satu orang yang selalu tahu dan peduli, yaitu Tuhan. Tuhan tahu. Ketika Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, ini adalah satu faktor yang sangat-sangat membuat kita sangat bersuka cita. Di dalam keadaan susah kita, di dalam keadaan miskin kita, oleh karena kita mengikut Dia, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan melihat. Dan kita sebagai orang Kristen zaman sekarang, kalau kita susah, kalau kita miskin oleh mengikut Tuhan, Tuhan tahu. Tapi kebanyakan kita sayang sekali. Kita tidak mau susah dan kita tidak mau miskin oleh karena Tuhan. Ketika dikatakan kepada kita, dalam firman Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hal yang sangat sederhana. Hal yang sangat basic bagi seorang Kristen. Sangat mendasar. Sangat mendasar. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sangat mendasar. Mungkin kita katakan, kenapa kita mengikuti firman Tuhan atau khotbah yang saya sampaikan. Saya sering sekali berbicara tentang hari Sabat. Kenapa? Karena ini adalah suatu hal yang sangat dasar. Tetapi begitu susahnya kita sebagai orang Kristen untuk melakukannya. Apa yang terjadi dengan kita? Karena kita lebih memilih hidup tidak susah. Kita memilih hidup tidak miskin daripada mengikut Tuhan. Karena menurut kita kalau kita tidak bekerja pada hari Sabat, kita akan dipecat dari pekerjaan kita. Kita akan dikucilkan di dalam masyarakat. Kita tidak akan mendapatkan pekerjaan dan kita akan hidup miskin. Bagaimana dengan edukasi anak-anak kita? Semua ini mempengaruhi kita. Sehingga kita tidak lagi mengingat dan menguduskan hari Sabat. Ada orang yang mengatakan, mungkin kalau saya mengatakan ini, lalu siapa yang akan bertanggung jawab dengan anak-anak mereka? Siapa yang akan bertanggung jawab dengan makanan mereka? Siapa yang akan bertanggung jawab dengan pakaian mereka? Saudara, saya tidak mau bertanggung jawab. Tapi Tuhan akan bertanggung jawab. Di sini dikatakan bukan orang lain yang tahu. Bukan para rasul yang tahu. Bukan para pengkhotbah yang tahu. Tuhan tahu. Yang paling penting adalah Tuhan tahu. Dan Dia melihat. Dan di sini dikatakannya apa? Namun engkau kaya. Di dalam secara jasmani, secara fisik, mereka mungkin susah. Mereka mungkin miskin. Tetapi di dalam kerohanian, mereka begitu kaya. Kekayaan rohani adalah kekayaan yang tiada tara bandingnya. Kita boleh memiliki segala sesuatu di dalam dunia ini, tapi kalau kita tidak kaya rohani, kehidupan kita tidak akan pernah berada di dalam kedamaian dan sukacita. Kita akan selalu takut, kita akan selalu khawatir, kita akan selalu berada di dalam tekanan. Tetapi kalau kita kaya rohani, apapun keadaan kita, kalau Tuhan begitu bermurah hati memberikan kita kekayaan, puji Tuhan. Dan kita tidak akan terlalu khawatir dan kita akan tidak terlalu takut. Tapi kalaupun kita menjadi susah dan miskin, tetapi kalau kita kaya rohani, hati kita yang paling dalam, itu akan berada dalam suatu sukacita yang begitu besar. Kedamaian yang begitu besar. Oh, mungkin kalian bertanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Coba saja. Cobalah untuk selalu taat kepada firman Tuhan. Cobalah untuk setia kepada Tuhan. Maka kamu dengan sendirinya akan merasakan yang namanya kekayaan rohani, kedamaian dan sukacita yang firman Tuhan katakan melampaui segala akal budi. Jadi ini yang terjadi dengan jemaat di Smyrna. Mereka di sini dikatakan difitnah dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Orang-orang yang mengatakan dirinya orang Yahudi yang harusnya dekat kepada Tuhan, yang harusnya
begitu mengenal Tuhan, tetapi memfitnah orang Kristen. Sebab orang Kristen berkata mereka percaya kepada Kristus yang adalah Mesias. Mereka fitnah Kristus bukan Mesias. Kepercayaan mereka tidak benar. Mereka mengajar atau percaya kepada ajaran palsu, ajaran sesat. Dan orang-orang Yahudi ini memfitnah mereka dan bahkan menganiaya mereka. Satu bapak gereja yang ada di Smyrna adalah Polycarp. Polycarp adalah seorang bapak gereja yang hidupnya di Smyrna dan matinya di sana. Dan pada saat dia dihukum mati oleh karena imannya, dia dibawa oleh tentara untuk dibakar. Dan siapa yang mengumpulkan kayu untuk membakar dia? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ikut ambil bagian untuk mengambil kayu. Bahkan sesuai dengan kisahnya, mereka mengumpulkan kayu bakarnya. Kapan? Pada hari Sabat. Mereka tidak peduli lagi. Mau hari Sabat, mau bukan hari Sabat, mereka tidak peduli lagi. Yang mereka inginkan adalah Polycarp mati. Mau itu hari Sabat, mau bukan, siapa yang peduli? Mama. Jadi itu yang terjadi. Hanya untuk membunuh orang Kristen. Mereka pun melanggar sesuatu yang menurut mereka. Kalau kita membaca kitab Injil, ketika Tuhan Yesus, murid-muridnya saja memetik makanan mereka, mengambil makanan mereka pada hari Sabat, mereka menuduh, oh kenapa engkau melanggar hukum Sabat? Tapi untuk membunuh Polycarp, mereka tidak peduli lagi. Mereka mengumpulkan kayu pada hari Sabat untuk membakar Polycarp. Itu yang terjadi kepada jemaat di Smyrna. Tetapi Tuhan katakan di dalam kesusahan dan kemiskinan mereka kaya secara rohani. Kenapa kekayaan ini begitu harus membuat mereka sangat bersuka cita? Karena dikatakan di ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Yang membuat kita kaya rohani, yang membuat kita begitu tidak takut dan khawatir adalah perkataan Tuhan ini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kau tidak perlu takut. Nah, firman Tuhan selalu memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan akan selalu memberikan kita anugerah yang cukup di dalam menghadapi kehidupan kita. Meskipun itu sangat susah, meskipun itu sangat sulit. Tuhan akan selalu memberikan kita anugerahnya yang cukup. Jadi jangan pernah takut. Kalau kamu oleh karena imanmu kepada Tuhan dikucilkan, tidak mendapatkan pekerjaan, harus hidup sederhana, harus hidup miskin, Tuhan akan selalu memberikan kepada kamu anugerahnya yang cukup. Kamu tidak perlu takut. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan dan Dia akan cukupkan bagimu. Pada waktunya itu semua akan muncul pada akhirnya. Ketika engkau begitu percaya kepada Tuhan. Makanya Tuhan selalu mengatakan, khususnya kembali saya ucapkan tentang hukum Sabat. Tuhan katakan apa? Ujilah aku. Begitu juga ketika memberikan persembahan kepada Tuhan. Baik itu perpuluhan maupun ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terkadang kita tidak memberikannya karena khawatir. Oh, kalau aku berikan perpuluhanku, kalau aku berikan persembahanku kepada Tuhan, aku akan kekurangan. Kita hitung-hitung dalam sebulan mungkin kita membutuhkan biaya begini. Oleh karena itu ketika kita harus memberikan perpuluhan, ketika kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan nanti saja aku masih memiliki begitu banyak keperluan. Tuhan katakan apa? Ujilah aku. Ketika engkau memberikan kepada Tuhan, baik melalui perpuluhan maupun persembahan syukurmu kepada Tuhan, Tuhan berkata, ujilah dia. Kalau dia tidak akan mengaruniakan kepadamu apa yang engkau butuhkan. Saudara kita tidak perlu takut. Di dalam pergaulan kita, dalam studi kita, ketika kita belajar dengan sangat keras, dan ada option atau ada kesempatan bagi kita untuk menyontek, untuk berbuat curang, baik dalam pekerjaan maupun dalam studi kita. Kalau kita tidak berbuat curang, mungkin kita berpikir nilai kita akan jelek, kita tidak akan bisa masuk perguruan tinggi negeri.
kita tidak akan bisa mencapai cita-cita kita. Saudara, kalau cita-citamu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan, ketika kamu berusaha dengan sangat keras dan jujur di hadapan Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, engkau akan pergi ke sana. Tidak peduli dengan apa yang akan terjadi di sekitarmu. Jangan takut. Tuhan katakan kepada jemaat di Smyrna, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Apa yang harus mereka derita di sini dikatakan, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Pada masa itu ketika Romawi sedang menjajah Israel, yang namanya penjara adalah hukuman yang pada saat itu tidak terlalu dikatakan sebagai hukuman yang besar. Pada masa tersebut bisa-bisa penjara hanya sebuah cara untuk mengancam seseorang, untuk membuat dia berubah pikiran. Dan kadang-kadang penjara juga menjadi tempat seseorang untuk menunggu pengeksekusian dia pada hukuman matinya. Jadi kalau di sini kita melihat beberapa orang di antara akan dibawa ke penjara supaya dicobai. Artinya untuk mengancam, untuk membuat mereka kalau mereka mau berubah pikiran. Mereka dimasukkan dalam penjara dan mereka di sana dikatakan kalau kamu tidak lagi percaya kepada Kristus, kalau kamu tidak lagi mengabarkan tentang Kristus, kami akan keluarkan kamu dari penjara. Kami tidak akan hukum kamu, bahkan tidak akan memberikan kamu hukuman mati. Dan di sini dikatakan dan 10 hari. Memang itu adalah waktu yang singkat untuk membuat seseorang merasa begitu bahayanya percaya kepada Kristus. Begitu berbahayanya mengikut Kristus. Tapi apa kata Tuhan? Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah kamu setia bahkan sampai mati. Kalau hanya di penjara selama 10 hari, tidak ada artinya. Bahkan sampai mati sekalipun Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu setia. Hendaklah kamu berpegang teguh di atas kebenaran. Hendaklah engkau selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun itu membuat engkau harus mati. Tetapi Tuhan katakan apa? Kalau kamu setia, Ia akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hanya dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita mahkota kehidupan. Dia akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya kenapa kita tidak perlu takut. Itulah sebabnya kenapa kita tidak perlu kecewa. Itulah sebabnya kita tidak perlu merasa khawatir. Kesusahan, kemiskinan, bahkan kematian, kita tidak perlu takut. Karena Kristus akan memberikan kita mahkota kehidupan. Dikatakan di ayat 11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dia akan diberikan kehidupan kekal dan dia tidak akan menderita apapun dari penderitaan yang akan dialami setiap orang dalam kematian yang kedua. Apa ini kematian yang kedua? Kematian yang pertama adalah kematian jasmani. Ketika kita mati. Kita mati dan dikuburkan. Itu kematian yang pertama. Kematian yang kedua adalah ketika nanti suatu hari nanti Tuhan akan membangkitkan tubuh kita dari kuburnya dan dipersatukan dengan roh kita dan akan dihakimi di hadapan Tuhan. Nanti kita akan membaca itu di pasal-pasal terakhir dari kitab Wahyu. Bagaimana orang-orang akan dikumpulkan di hadapan Tuhan dan akan dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Dan itu adalah kematian yang kedua. Karena dari situ setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus akan dilemparkan ke dalam api neraka untuk berada di sana selama-lamanya. Itu adalah kematian yang kedua. Dan penghukuman yang demikian tidak akan kita rasakan sebagai orang yang setia kepada Kristus. Apakah kamu setia kepada Kristus? Atau apakah kamu bertahan? Makanya kata yang kita gunakan untuk tema kita adalah gereja yang bertahan. Kenapa harus bertahan? Karena memang ada serangan. Ada serangan dari luar. Sebagai sebuah gereja, dimanapun kamu bergereja, pastikan gereja kamu adalah gereja yang bertahan. Banyak sekali serangan dari dunia. Serangan dari dunia begitu banyak. Baik mulai dari cara kamu beribadah. Kamu mau cara yang konservatif, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang tenang, yang menunjukkan kekudusan, yang menunjukkan satu kehikmatan.
satu penghormatan yang begitu luar biasa, rasa takut akan Tuhan yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Sehingga ketika kamu beribadah, kamu hanya menggunakan musik-musik hymn yang konservatif. Nah, kamu akan diserang oleh dunia. Bahkan oleh, kalau di sini orang Yahudi, sesama orang Kristen. Mereka akan katakan, oh cara kamu beribadah tidak, atau ketinggalan zaman, tidak mengikuti zaman. Tidak asik, tidak baik, terlalu monoton, bahkan sampai mengatakan tidak ada Roh Kudusnya. Kamu akan diserang kalau kamu bertahan sesuai dengan firman Tuhan. Kamu akan diserang. Tapi apakah kamu akan bertahan? Gereja yang bertahan adalah gereja yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Gereja yang tidak bertahan akan menerima hukuman. Dan itu yang kita lihat ketika kita membaca tentang jemaat di Pergamus, gereja yang ada di Pergamus. Katakan di sini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Oh, Pergamus artinya adalah tempat perlindungan, kata Pergamus sendiri. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan mengidentifikasikan dirinya kepada mereka. Kalau kepada jemaat di Smyrna, oh luar biasa. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, yang telah mati lalu bangkit dari antara orang mati. Tapi kepada jemaat di Pergamus, sesuatu yang menakutkan. Karena Tuhan katakan bahwa Dia adalah yang memegang, yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Di dalam Alkitab ketika berbicara tentang pedang, itu berbicara tentang penghakiman. Itu berbicara tentang memberikan reward atau memberikan hadiah dan juga memberikan penghukuman atau penghakiman. Dan ini kalau nanti kita membaca di ayat selanjutnya adalah sebuah pedang yang keluar dari mulutnya. Artinya firman-Nya. Dia menghakimi sesuai dengan firman-Nya. Tuhan tidak menghakimi kita tanpa firman-Nya. Dia sengaja memberikan kita firman-Nya. Makanya firman-Nya ini memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsinya adalah untuk menghakimi. Untuk kita dihakimi. Makanya kita harus selalu memastikan apa yang mau kita perbuat. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam gereja Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan akan menghakimi kita sesuai dengan firman-Nya. Tidak lepas dari sana. Gereja yang sudah meninggalkan firman Tuhan. Dan lebih memfokuskan diri kepada pujian dan juga kesaksian pengalaman hidup adalah gereja yang ketika penghakiman datang tidak dapat berdiri. Kenapa? Karena firman Tuhan mereka tidak tahu. Dan kita gereja harus tahu firman Tuhan. Kita orang Kristen harus tahu karena Tuhan akan menghakimi kita sesuai dengan firman-Nya. Dia akan katakan di dalam firman-Ku aku berkata begini, apakah kamu lakukan atau tidak? Dan di sini dikatakan ketika Tuhan memperkenalkan dirinya demikian, di ayat 13 dikatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Kenapa Tuhan katakan ini? Nah, gereja ini adalah gereja yang bisa dikategorikan sebagai gereja yang baik. Gereja di Pergamus. Tetapi mereka berada di dalam sebuah kota, yaitu kota Pergamus. Adalah kota yang begitu mengerikan. Mengapa mengerikan? Karena kota Pergamus pada masa tersebut adalah pusat dari penyembahan berhala. Itu adalah pusat dari penyembahan berhala. Dan di kota itu yang namanya penyembahan kepada berhala adalah sesuatu yang sangat-sangat kental dilakukan oleh seluruh rakyatnya. Tapi gereja ini ada di tengah-tengah kota yang demikian. Bukan salah mereka, tapi karena mereka mungkin orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan kemudian mereka membentuk gereja di sana. Jadi ini adalah gereja yang berada bahkan di samping tahta iblis. Nah, tahta iblis di sini adalah sebuah kuil yang kemungkinan besar tertuju kepada sebuah kuil yang begitu besar di kota Pergamus itu. Yang menjadi pusat dari penyembahan berhala ini. Kamu memang ada di sana. Tetapi ada hal yang baik yang terjadi dengan jemaat di Pergamus. Yaitu, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam.
Mereka masih mengatakan diri mereka orang Kristen. Mereka masih mengatakan Tuhan mereka adalah Tuhan Yesus. Mereka masih tidak pergi ke kuil itu untuk menyembah dewa tersebut, berhala tersebut. Sesuatu yang sangat baik. Kita mungkin hidup di sebuah tempat, daerah, kota, yang mungkin kita sebagai orang Kristen adalah orang yang sangat asing. Di mana-mana adanya penyembahan yang bukan seperti orang Kristen. Orang menyembah Tuhan yang bukan Tuhannya orang Kristen. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah kita ikut serta di dalam penyembahan mereka? Kalau orang di Pergamus, orang Kristen di Pergamus, dan Tuhan menyenangi hal ini. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang baik tentang jemaat di Pergamus. Meskipun mereka berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang menyembah berhala, mereka tetap berdiri untuk mengatakan bahwa mereka orang Kristen, bahwa mereka tidak akan menyembah berhala tersebut. Tetapi satu hal, ketika kita mencoba untuk setia, makanya saya selalu mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk belajar firman Tuhan. Bukan hanya belajar begitu-gitu saja, tetapi belajar lebih detail. Karena si iblis akan menggoda kita dengan cara-cara yang begitu licik. Yang kalau kita tidak memahami firman Tuhan dengan sangat benar, kita akan mudah sekali terjatuh, tergoda. Di dalam ketidakmengertian, di dalam ketidaktahuan kita akan firman Tuhan. Kenapa ini saya katakan? Karena begitu yang terjadi dengan jemaat di Pergamus. Walaupun mereka selalu mengatakan kami adalah orang Kristen, kami tidak akan menyembah berhala. Mereka tidak pergi ke sana dan sujud menyembah kepada berhala. Tapi ada yang mereka lakukan. Di ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Walaupun mereka berkata, kami berdiri teguh di atas kebenaran di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus dan tidak akan menyembah berhala. Iblis begitu licik. Iblis menggunakan cara yang begitu licik. Kalau dikatakan seorang Balaam di sini, Balaam di dalam perjanjian lama adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi, dia dikenal sebagai seorang nabi. Tetapi oleh karena dia mencintai uang, kemudian dia mengikuti raja yang ingin menghancurkan Israel dan menghasut orang Israel untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan ini terjadi di gereja. Di gereja Pergamus dan di gereja manapun. Ketika hamba Tuhan yang begitu mencintai uang, mereka akan mengajarkan kamu dengan cara yang begitu licik, seolah-olah benar. Tetapi tidak. Karena di sini, Balaam ini menghasut mereka dengan cara yang begitu licik. Kamu tidak menyembah berhala, dia katakan. Kamu tidak boleh pergi ke kuil itu untuk sujud menyembah di depan berhala itu. Kamu tidak boleh begitu, dia katakan. Tetapi ketika mereka nantinya mengadakan pesta, yaitu memberikan persembahan kepada berhala itu, kamu boleh makan. Sebagai mungkin bentuk sosial kamu kepada mereka. Bentuk cara kamu bersosial dengan mereka. Kamu boleh memakan makanan tersebut, tidak masalah. Yang penting kita hidup aman-aman di kota ini. Untuk membuat mereka merasa, kita ini tidak begitu berbeda dengan mereka. Kita tidak menentang mereka. Kita tetap pada iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi jangan kita usik kepercayaan mereka. Kita harus memberikan kesan yang baik terhadap mereka. Bahkan ketika mereka memberikan persembahan mereka kepada Tuhan, mereka kepada berhala mereka, kita boleh makan. Ayo kita makan supaya untuk bentuk partisipasi kita. Bentuk kita bersosial dengan mereka. Kedengarannya baik. Ini adalah kedamaian. Ini adalah kasih. Tapi ternyata itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya, kalau kita membaca secara detail firman Tuhan,
Tuhan melarang kita untuk memakan makanan yang dipersembahkan kepada dewa. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kenapa? Karena prinsipnya ketika kita ikut memakan makanan tersebut, kita sedang menyatakan bahwa kita ikut di dalam penyembahan tersebut. Karena makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa adalah bagian dari penyembahan kepada berhala, kepada dewa. Tapi karena Balaam tadi berbicara begitu licinnya, karena kita juga tidak mengerti firman Tuhan, jemaat di Pergamus juga demikian, sehingga ada di antara mereka yang ikut. Dan dari situ, dari kompromi yang sedikit itu, mereka beranjak lebih jauh lagi sampai dikatakan berbuat zina. Ada dua kategori berbuat zina pada masa tersebut. Yaitu betul-betul orang yang mau berbuat zina dengan orang lain, atau juga terkadang dilakukan di dalam penyembahan mereka terhadap berhala. Mereka juga adakan ini. Hubungan laki-laki dan perempuan di hadapan dewa mereka. Dan hubungan ini bukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Tetapi zina. Artinya belum menikah. Sebagai bentuk penyembahan mereka kepada dewa. Dari kompromi yang sedikit, kita akan beralih ke kompromi yang lainnya. Makanya di dalam firman Tuhan, kita selalu diingatkan untuk tidak kompromi sedikit pun. Sedikit pun. Makanya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mendengar hikmat, kebijaksanaan, kata-kata bijaksana. Setitik nila merusak susu sebelah. Satu lubang akan menghasilkan lubang lainnya. Makanya kita harus memastikan apa yang kita lakukan dalam gereja, segala sesuatunya, baik itu hal yang besar menurut kita maupun hal yang sangat kecil, kita memastikan sesuai dengan firman Tuhan. Karena celah yang sedikit itu akan membuat celah lainnya. Dan kompromi itu begitu luar biasa mengerikannya. Sampai di sini dikatakan demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Inti ajaran Nikolaus adalah bukan seperti ajaran Kristus. Kepada Tuhan Yesus kita percaya dan kita dibebaskan dari segala dosa kita. Lalu bagaimana ajaran Nikolaus? Ajaran Nikolaus akan mengajarkan kita bahwa kebebasan dari dosa yang kita sudah dapatkan dalam Tuhan Yesus akan memberikan kita kebebasan sebesar-besarnya. Artinya bahkan sampai apapun yang kita lakukan selalu benar di hadapan Tuhan walaupun itu dosa. Pada zaman ini, ajaran Nikolaus diajarkan di dalam gereja. Ada satu orang yang namanya bukan Nikolaus, tapi namanya adalah Joseph Prince. Pendeta di gereja karismatik di Singapura. Dia mengajarkan ajaran Nikolaus. Ketika dia katakan kepada kamu, apapun yang bahkan kamu sentuh menjadi kudus. Makanya mereka tidak merasa berdosa atau tidak merasa bersalah menggunakan musik duniawi di dalam gereja. Karena musik duniawi di dalam gereja ketika dimainkan oleh orang-orang yang berdoa, orang-orang yang mengatakan ini untuk Tuhan akan menjadi kudus dengan sendirinya. Makanya berbicara tentang semuanya adalah netral, yang menjadikan dia kudus atau tidak kudus, siapa yang memainkannya? Itu ajaran Nikolaus. Ajaran yang memberikan kita kebebasan sebebas-bebasnya. Hanya karena kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah diselamatkan oleh Kristus, segala dosa kita sudah diampuni, baik yang sebelumnya maupun yang setelah itu. Yang selama kita hidup ini sudah diampuni segala sesuatunya, berarti kita bebas dong melakukan apa saja yang kita mau. Ajaran Nikolaus. Karena dalam firman Tuhan itu sangat bertolak belakang. Firman Tuhan katakan kepada kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dari mana kamu tahu mereka memiliki iman? Dari mana kamu tahu mereka sungguh-sungguh sudah diselamatkan? Lihat dari buahnya. Lihat dari apa yang mereka lakukan. Kalau mereka tidak bisa melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, berarti mereka belum betul-betul percaya kepada Tuhan. Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang yang sudah sungguh-sungguh dibebaskan dari segala dosanya, akan begitu berniat dan berusaha untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Bukan bebas sebebas-bebasnya.
Dan Tuhan katakan, kompromi mereka dari hal kecil tadi, yang mungkin mereka tidak sadari. Masuk kepada hal yang mereka sadari, tapi karena sudah kompromi, ikuti. Bahkan sampai mereka merasa bebas sebebas-bebasnya. Begitu juga dengan gereja pada masa sekarang ini. Tidak lagi belajar firman Tuhan. Tidak lagi belajar teologi. Sehingga mulai dari kompromi yang sedikit. Oh, apalah belajar firman Tuhan. Kan kita dengarkannya setiap hari Minggu di gereja. Mulai dari kompromi yang demikian. Sampai kita mulai melupakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sampai kita mulai melakukan dosa. Sampai gereja tersebut menjadi begitu sangat duniawi. Bebas sebebas-bebasnya. Sebab itu bertobatlah, Tuhan katakan. Tuhan masih begitu bermurah hati kepada jemaat di Pergamus. Dia mau mengingatkan mereka, bertobatlah. Bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Kalau kita tidak bertobat dari gereja yang melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak bertobat dan mulai dari sekarang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memerangi kita. Tuhan sendiri yang akan menghancurkan kita. Dengan pedang yang keluar dari mulut. Dengan perkataannya saja. Dia tidak perlu melakukan apa-apa. Saudara, Tuhan menciptakan langit dan bumi ini hanya dengan berbicara. Hanya dengan berkata. Dan dia akan menghancurkan langit dan bumi ini dengan perkataannya. Nanti dia akan lakukan. Kita kalau membaca atau studi kitab Wahyu ini, ada nanti pasal yang berbicara kepada kita. Bagaimana Tuhan di dalam peperangan terakhir akan menghancurkan segala sesuatunya. Bukan dengan pedang yang ada di tangannya sehingga dia mengayunkannya. Tetapi hanya dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Artinya firman-Nya. Dia katakan hancur, hancur. Kamu harus betul-betul takut. Apa yang sedang kamu lakukan? Berkenan tidak di hadapan Tuhan? Baik terhadap diri kamu sendiri, baik terhadap orang-orang di sekitar kamu, baik itu juga terhadap gereja. Tidakkah kamu takut bahwa Tuhan ini begitu berkuasanya dan begitu murkanya terhadap dosa, sehingga dia akan menghancurkan kamu hanya dengan firman yang keluar dari mulutnya? Bukankah itu harus kamu sangat-sangat perhatikan dan waspadai? Jadi ini biarlah menjadi peringatan bagi kita. Sebab di ayat 17 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ada dua hal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mana yang tersembunyi. Artinya mana yang tersembunyi adalah mana yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Yang saat ini belum kita terima. Artinya karena kita belum mati dan kita belum pergi ke surga. Ketika kita bertahan, kita setia, kita bertobat dari dosa kita. Dan mulai hari ini kita bertekad untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka ketika kita mati, kita akan diberikan mana itu. Sehingga kita bisa hidup kekal. Dan Tuhan begitu lagi bermurah hati. Dia memberikan kita batu putih ini. Apa batu putih ini? Batu putih ini adalah batu yang biasa diberikan kepada orang yang berjasa. Sebagai bentuk tingkatan atau sebagai bentuk hadiah dan juga sebagai bentuk bahwa dia adalah orang terpilih untuk memiliki jabatan tertentu. Ini sama halnya ketika kita berbicara tentang mahkota yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya. Mahkota yang dia berikan kepada mereka yang setia dan melayani dia dengan begitu baik di dalam dunia ini. Dia akan memberikan kita mahkota. Dan lebih lagi, kalau kita terus membaca kitab Wahyu nantinya, kita akan tahu ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia akan datang bersama dengan semua orang kudusnya. Dan di masa 1000 tahun di mana dia memerintah, orang-orang kudus akan ikut memerintah bersama-sama dengan dia. Dan kita kalau setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan baik di dalam dunia ini, kita juga akan ikut bersama-sama dengan Tuhan, memerintah bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya di dalam dunia ini. Itulah batu putih ini. Jadi saudara, kita harus betul-betul melihat, memperhatikan, mengevaluasi, dan menjaga diri. Agar kita sebagai gereja, baik secara individu maupun sebagai gereja secara keseluruhan, kita harus bertahan, bukan kompromi. Karena hanya dengan bertahan,
kita akan mendapatkan hal yang baik, yaitu kehidupan kekal dan mahkota itu, di mana kita bisa melayani bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita kompromi, bahkan dimulai dari kompromi yang kecil, sampai nantinya kita kompromi begitu jauh, kita akan diserang oleh Tuhan sendiri, dan dimusnahkan dan dihancurkan oleh Tuhan sendiri, dan akan merasakan yang namanya kematian yang kedua. Saudara, berhati-hatilah dan waspadalah, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, berikanlah kami hati yang takut akan Engkau. Sehingga kami Tuhan betul-betul takut kepada Engkau saja. Segala kesusahan, penganiayaan, kekhawatiran, atau apapun ancaman yang diberikan oleh dunia ini, Tuhan, berikan kami rasa takut akan Engkau yang melebihi kekhawatiran dan rasa takut kami akan semuanya ini. Sebab Engkau berkata bahkan, jangan takut terhadap semua ini. Karena kepada yang setia kepadamu, akan Engkau berikan kehidupan yang kekal. Maka ya Tuhan, jadikan kami orang-orang yang setia itu. Tolong kami Tuhan, supaya kami setia kepadamu. Sehingga kami bisa mendapatkan kehidupan yang kekal dan hidup bersama dengan Engkau di sorga. Bahkan, kalau kami masih hidup atau sudah mati, kami bisa bahkan melayani bersama-sama dengan Engkau untuk memerintah dunia ini selama 1000 tahun lamanya nanti. Jadi ya Tuhan, ini hidup kami. Kami serahkan kepadamu. Engkau sendiri yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan tutup ibadah kita dengan pujian nomor 181. Ya, Yesus berjanji. 181. Mari kita berdoa.